Demokrasi remuk, bong. Ancur ini demokrasi Indonesia ini. Yang dipilih tidak lagi programnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ben rakyat makmur, ora. Melainkan yang malah terdekat kekuasaan. Rakyat tidak akan mendapatkan pemimpin kapabel, kredibel, dan yang punya kapasitas. Pemimpin yang berkualitas belas, nggak akan dapat. Sehingga harapan makin sejahtera, makin jauh dari harapan masyarakat. Nganti ora kroso ini ya. Sampai tidak terasa. Makin kesini makin hari nepotisme di negara kita ini makin menjalar. Kayak gurita ini. Dan yang dikenal dengan orang-orang dekat istana bakal segera ikut kontestasi pilkada besok bulan November. Nah itu keempat nama itu yakni yang saya ketahui itu David Yunanto, itu mantan ajudan Pak Jokowi saat menjabat wali kota di Solo sana. Berdasarkan pemberitaan, pensiunan PNS itu akan ikut memperebutkan jabatan Bupati Boyolali. Wah, gayeng ini. Nah, nama kedua yang muncul, Sandy Ferdiansah. Itu asisten pribadi Ibu Negara Iriana Jokowi. Bang Sandy ini memang masih muda. Namun kabarnya sudah dapat restu untuk jadi salah satu kandidat sebagai calon wali kota Bogor. Yuh. Bang Sandy sudah jadi ajudan pribadi istri kepala negara sejak 2015. Lumayan lama, lumayan dekat. Yora popo diragati. Lah nama yang ketiga yang turut disebut itu Mas Kuat Hermawan. Itu penasehat politik Gibran Rakabumi, wali kota dan cawapres terpilih. Kuat ini muncul dalam sebuah survei calon gubernur Jawa Tengah dengan usia yang juga masih muda. Saya kenal itu. Sementara nama terakhir Ketua Relawan Jokowi Mania dan sekarang Prabowo Mania yaitu Bang Immanuel Ebenezer. Bang Noel. Wah, ben ramopo. Masyarakat biar paham, biar tahu dipilih atau tidak, masyarakat yang menentukan. Justru ini didapat justru dari mulut mereka sendiri. Setelah acara buka bersama dengan para relawan Jokowi di Istana Negara, Bang Noel panggilannya itu berkeinginan maju di Pilgub Kalimantan Utara. Wah, umum. Pertama yang perlu Pembegawan tegaskan ini, tidak ada yang salah dengan nama-nama yang muncul di masyarakat tadi. Oh, renek sing salah, bener semua. Itu hak masyarakat untuk mencalonkan diri. Bahkan menurut aturan di Indonesia, tidak ada yang menyebut larangan orang istana maju ke kontestasi pilkada. Entah bagaimana dengan klausul nepotisme yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. Ya, meski sudah diundangkan lama banget, bingit itu. Namun aturan implementasi dari undang-undang tersebut juga tak muncul juga. Orang jedul. Ya akibatnya batasan tentang kolusi, korupsi, terutama nepotisme. Orang jelas kok. Nggak jelas tuh DPR ya ngopo. Kerjanya itu apa itu DPR ini? Hal-hal seperti ini tidak diawasi sebagai lembaga pengawasan negara ini. Nah di sisi lain kita semua tahu tuh. Pilpres kemarin yang diikuti oleh salah satunya oleh anak presiden diasumsikan telah melanggar aturan ini. Namun bagi pendukung Prabowo Gibran, membenarkan pembenaran majunya Gibran tidak melanggar apapun. Sebab yang milih rakyat. Nah, saya milih makhluk halus. Ya rakyat. Lah Pembegawan sudah sampaikan di berbagai konten ngompol. Bahwasanya dengan tampilnya Gibran membuat kepala negara berkepentingan sangat deku. Oh, anak lanang kok gimana orang dilepas ya orang mungkin loh. Malah Pak Jokowi sempat memberi pernyataan dirinya akan kampanye dan memihak untuk memenangkan anaknya itu langsung loh presiden. Gumun aku ya katanya kampanye dan memihak tidak dilarang menurut undang-undang. Judulnya toh. Tapi kan belum dibaca seterusnya. Nah walaupun niat ikut kampanye tidak dijalankan, namun rakyat paham semua.
Presiden jelas membela dan mendukung anaknya. Orang mungkin orang. Di persidangan gugatan hasil Pilpres yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, banyak fakta dipaparkan, terjadi beragam tindakan yang kemudian berpengaruh serta merugikan pasangan lain. Oh, itu gena, kasat mata. Oh, nalar aja logikanya kena. Tapi ya mereka nggak bisa, tetap bertahan. Lah mau bagaimanapun, apa yang terjadi di Pilpres kemudian berimbas pada pilkada yang bakal berlangsung nanti. Om Begawan itu membayangkan, bayangke. Tidak hanya orang-orang dekat istana saja, bukan hanya orang yang kenal keluarga presiden saja, namun juga orang dekat pejabat pada ikut pilkada. Dan yang mengerikan ini, kontestasi diikuti oleh para kandidat. Siapa yang dekat pejabat? Pak Kojur ini. Rakyat bukannya disuguhi adu program, adu ide, adu gagasan, melainkan adu dekat, adu balas budi. Tentu pejabat yang disebut menginginkan orang-orang dekatnya jadi. Bisa pula menggunakan kekuasaannya, ya bisa untuk cawe-cawe di pilkada. Lah benar bahwa yang memilih itu masyarakat, ya benar. Hanya saja klaim kedekatan itu mengaburkan substansi pentingnya kontestasi. Demokrasi remuk, bong. Ancur ini demokrasi Indonesia ini. Yang dipilih tidak lagi programnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ben rakyat makmur yora. Melainkan yang malah terdekat kekuasaan. Rakyat tidak akan mendapatkan pemimpin kapabel, kredibel, dan yang punya kapasitas. Pemimpin yang berkualitas belas nggak akan dapat. Sehingga harapan makin sejahtera, makin jauh dari harapan masyarakat. Ya mestinya kita benar-benar belajarlah. Berhati-hati memilih kepala daerah. Pilpres jadi pengalaman berharga buat rakyat, bukan masyarakat. Yang sekarang ini makin terlihat jelas kasat mata. Kayak apa yang menang kemarin tuh? Mempersiapkan diri jadi pengganti Jokowi. Bukankah idealnya kita mendapatkan gambaran peta jalan Indonesia 2024 sampai 2029. Ya mau bagaimanapun, kita mesti tahu supaya bisa mendukung setidaknya ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Masyarakat tuh punya hak, masyarakat ojo meneng wae. Malah ada yang mengatakan, so karepmu lah sing dhuwur sing penting aku sehat iso mangan. Ini kata-kata yang tidak bagus untuk masyarakat. Ini wong sing nyerah. Dulu ketika Pak Jokowi terpilih di tahun 2014, beliau berkali-kali loh menyebut revolusi mental. Revolusi mental. Siap memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hingga beberapa kebijakannya dikeluhkan oleh pegawai negeri di daerah-daerah. Bagaimana kementerian dilarang rapat di hotel? Jika tidak penting benar. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan dinas. Bahkan konsumsi rapat. Yang sederhana saja makanan tradisional. Itu awal-awal tahun 2014. Dan sekarang sih wes bebas dari kembali pada kebiasaan lama. Ya iyalah. Entah kita yang lalai, apa Pak Jokowi lupa dengan semangat awal waktu jadi presiden? Nah, dulu berjanji loh, akan sangat berhati-hati dalam melakukan pinjaman luar negeri. Wah, saya ini ugal-ugalan. Kini tanpa disadari jumlah hutang luar negeri ngekirisi. Ternyata pembangunan di Indonesia yang begitu besarnya itu berdampak pada hutang luar negeri yang luar biasa. Saya nyaur sopo? Ya kita-kita ini. Rakyat. Jadi begini, majunya orang-orang yang mengklaim orang dekat-dekat istana itu, apa memang bagian dari hilirisasi juga? Itu loh, hilirisasi timah itu akhirnya dikorupsi 271 triliun. Ini mau hilirisasi jabatan. Kocur. Hilirisasi kepemimpinan nasional apa gitu. Yang diturunkan jadi kepemimpinan di daerah. Dengan 4 nama yang sudah disebut itu. Om Begawan jadi mikir ini. Dulu warga Banten ngomel-ngomel dengan keluarga besar Bu Ratu Atut itu. Gubernur Banten itu. Gubernur waktu itu. Soalnya baik anak, adik, menantu, ipar. Wes komplit-plit. Menguasai panggung politik di Banten. Ada yang jadi kepala daerah, ketua DPRD, dan beberapa posisi yang lain. Apa memang ini tantangan besar Indonesia? Paseduluran itu cukuplah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak masuk ke politik lah. Kita membutuhkan aturan, hukum, tatanan, angger-angger
yang bisa membatasi keluarga untuk ikut kontestasi. Sepanjang masih ada anggota keluarga yang memegang jabatan yang tinggi. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya. Harusnya familinya, apalagi anaknya, keponakan. Harusnya jangan. Tapi ya wis piye meneh. Dhuwur contohnya elek. Lah dengan pilkada serentak mestinya mengatur atau menertibkan aturan-aturan tersebut. DPR lagi, DPR, halo. Jangan mau datang, duduk, tidur, nombok gaji. Itu diatur, diawasi. Yang membatasi nepotisme, ini makin lebih mudah harusnya. Nah, pertanyaannya, apakah ini bisa kita dorong? Supaya anggota DPR membuat undang-undang itu. Ya kudu didorong. Tugasnya DPR itu kan membuat undang-undang. Orang mau teko turu tok. Soalnya hampir mustahil mereka punya inisiatif mengatur batasan-batasan tersebut. Ya janganlah berdalih yang memilih rakyat lah. Problem nepotismenya itu tidak hanya saat pemilihan. Lah saat mendaftar aja loh, mengikuti seleksi agar dia yang diputuskan partai untuk jadi calon saja. Jelas memanfaatkan orang dalam. Lah itu tahun 2020 lalu, misalnya Pak Jokowi bukan presiden, akankah PDIP tetap akan memberikan rekomendasi sebagai wali kota Solo? Lah kemarin saja loh Pak Hasto mengakui kilap telah ikut mencalonkan Gibran sebagai wali kota. Ini Begawan ya salah. Ikut keliru ini. Lah nurut Begawan nih, Pak Hasto ini. Ayo dorong DPR, Pak. Wakil rakyat dari PDIP harus kendel itu. Mengajukan hak inisiatif rancangan undang-undang nepotisme. Wani apa ora? Bila perlu saat seseorang menjabat, anak mereka ikut seleksi masuk ASN, tidak boleh. ASN aja tidak boleh. Kan bisa saja panitia penerimaan CPNS dipengaruhi oleh kepala negara, kepala daerah, atau gubernur, bupati, wali kota. Lah mau bagaimanapun nepotisme itu menghilangkan hak-hak warga yang lain, yang lebih berkualitas, yang lebih berpotensi. Akhirnya tertutup karena ada anak-anak orang dekat dari pejabat untuk memperoleh kesempatan yang sama. Toh bila mereka menahan diri, masa jabatan kepala daerah itu hanya 10 tahun. Bila tidak sabar menunggu, silahkan maju dari daerah lain lah. Beda provinsi misalnya, maka pengaruh kekuasaan keluarga biasanya tidak kuat. Ning apa ya do gelem, ini aji mumpung. Ini rezim aji mumpung ini buat yang saya namakan Begawan ini. Jadi anak-anak seorang gubernur sebaiknya bila mau ikut pilkada, dia harus turun di kabupaten kota, di mana keluarganya tidak sedang memimpin. Makanya seorang presiden, keluarganya kalau mau nyalonkan diri tetap boleh, tapi harus di luar Indonesia. Tadi tidak terjadi nepotisme. Wah, kocur lah, repot nih saya kalau membicarakan nepotisme di Indonesia, ugal-ugalan rusak. Ini pendapat Om Begawan. Oke ya, nanti kita kupas lagi. Salam Begawan, sampai jumpa. Dadah.